Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan doa. Sebelumnya saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Secara khusus, Engkau Tuhan, tolong kami, kuduskan setiap kami, kuduskan atmosfer ini dan peralatan yang ada di sini. Kuduskan dan juga tolong kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan tolong Engkau dengar doa permohonan kekasih-kekasih-Mu ini. Dari sorga-Mu jawablah Tuhan Allah, dan berilah belas kasihan-Mu. Demikian segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur, membuka pelayanan doa saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut. Ya, Bapak, Ibu, Saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Yang diberi judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, sebenarnya persyaratan ini adalah untuk sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan Allah. Sebab syarat-syarat ini penting sekali Anda pahami. Karena kalau Anda tidak memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan firman Tuhan ini, sulitlah Anda menempuh jalan Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan dapat mereka tempuh dengan cara berpuasa. Padahal banyak masalah yang tidak mereka selesaikan. Jadi puasa mereka itu adalah puasa yang sia-sia. Doa mereka juga doa yang sia-sia. Kenapa? Karena ternyata untuk sebuah komunikasi yang baik dan sebuah komunikasi atau sebuah hubungan yang dikenan Allah, artinya Allah rela untuk berbicara kepada anak manusia, kepada orang, apabila Anda punya syarat-syarat yang dimaksud. Anda punya syarat-syarat yang dimaksud itu. Di antaranya kalau di bagian akhir tadi dijelaskan masalah orang yang tidak makan riba. Dia tidak mencari laba yang keji. Artinya dia bukan rentenir. Ada orang pikir bahwa dia itu hamba Tuhan, sambil dia melakukan praktek rentenir ini. Dan dia pikir bahwa Tuhan menjawab doanya. Dia juga pikir yang berbicara kepadanya Tuhan. Nah, ini masalah yang serius. Syarat-syarat ini perlu sekali. Orang tidak boleh jadi rentenir dan berpikir bahwa dia itu berkenan kepada Tuhan. Ternyata kan sesuai firman ini, Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti itu. Dan orang seperti itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan pastilah doa-doanya itu kan karena dia tidak layak, tidak berkenan. Mau bikin bagaimana? Kemudian dia itu memegang sumpah atau janjinya. Dia sangat care, itu pribadi yang sangat care, dan dia itu pegang janjinya walaupun ternyata di situ ditulis dia itu rugi, walaupun rugi. Banyak orang kalau mau rasa dirinya rugi, dia menghindar. Ya, namanya prinsip ekonomi kan. Prinsip ekonomi itu kan sering diterapkan, termasuk oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen dan bahkan mengaku sebagai anak Tuhan.
Mereka sudah berjanji, tetapi ketika janji mereka itu tidak mereka rasa berat, mereka mungkir, menghindar. Salah satu ciri orang yang berkenan kepada Tuhan Allah adalah dia itu orang yang memang gentleman. Dia punya sifat yang baik dan orangnya sangat komit. Orang yang ingkar janji, yang mencela-mencela itu ternyata kan tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak bisa berbicara kepadanya. Dan kemudian dia tidak merugikan orang. Tidak merugikan teman, orang-orang di dekat. Saya juga ada kalanya sering dirugikan bahkan oleh orang-orang di dekat saya. Tetapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang karena kecerobohan melakukan kesalahan, ya dia berdamai dengan Tuhan, cukup. Pasti Tuhan ampuni. Tapi untuk hal-hal yang serius, dia rugikan orang lain, itu juga sebuah masalah di mana pastilah orang ini tidak dikenan Allah. Artinya apa? Dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Apapun dia, siapapun dia, jabatannya setinggi apapun dia, doktor teologi sekalipun, tidak akan dikenan Tuhan Allah. Nah, dia punya sifat yang tidak merugikan orang intinya. Tidak merugikan orang, dan dia itu orangnya komit. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini sebuah cermin bagi saya dan Anda. Apakah kita masuk kriteria? Coba dibaca lagi itu mulai ayat 1-2 itu, tolong dibaca lagi. Apakah Anda masuk kriteria atau tidak? Ya. Mazmur 15 ayat 1-2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Melakukan apa yang adil. Mungkin Anda pikir yang adil itu bagaimana? Salah satu indikasi adil berarti Anda tidak merugikan orang. Kalau Anda semena-mena dan merugikan orang, itu berarti Anda tidak adil. Anda tidak adil. Anda mencari kesenangan diri Anda, kemudian Anda terlantarkan atau tidak terlalu peduli dengan anak dan istri Anda, atau sebaliknya. Ibu cari kesenangan Anda cari, seorang ibu cari kesenangannya, kemudian dia melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, ada suami dan anak-anak. Nah, ini juga indikasi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada orang yang seperti ini. Tidak benar, perbuatannya itu juga tercela. Salah satu indikasi misalnya, ini zaman modern, saya meluangkan misalnya Facebook saya, atau juga Facebook saya, intinya saya pakai hanya untuk pelayanan. Saya hamba Tuhan, saya orang yang diurapi Tuhan, saya diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas ini. Jadi saya pakai itu untuk melakukan tugas yang Tuhan beri kepada saya sebagai tanggung jawab saya. Ada orang-orang predikatnya bahkan pendeta, penatua, syamas, tapi kerjanya selfie melulu. Selfie. Dia posting hampir sepanjang perjalanan setiap hari. Ini kan gambaran pribadi yang dangkal yang tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Orang yang berhubungan baik dengan Tuhan itu biasanya psikodet. Pribadinya itu dalam pribadinya, dia tidak dangkal, tidak di permukaan. Kalau orang terlalu banyak di permukaan, kerjanya keluyuran, jalan-jalan, kemudian dari restoran satu ke restoran lain, dari tempat wisata satu ke tempat wisata lain, dari rumah kopi satu ke rumah kopi lain. Nah, pertanyakan, ini sebuah indikasi. Berarti apa? Tidak ada roh Tuhan dalam diri orang ini. Saya saja pernah minum kopi, kemudian orang klik, dia tahu review saya, rasa risih. Kenapa? Kalau di dalam diri Anda punya kebenaran, dan Anda itu adil, apalagi Anda orang Kristen, waktu Anda bukan untuk kesenangan Anda, waktu untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Waktu untuk Tuhan, bukan urus kesenangan Anda, jalan dan keluyuran ke sana kemari. Bagaimana kualitas hubungan? Walaupun Anda mungkin pendeta, gembala, penatua, diaken, syamas.
Berarti Anda pribadi yang dangkal, yang apa? Di hadapan Allah itu sampah. Orang-orang seperti ini tidak akan dikenan Allah dan tidak akan dihargai sampai kapanpun juga, kecuali yang bersangkutan berubah atau bertobat. Saya pakai semua fasilitas yang ada untuk melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saya, agar dari kepercayaan kecil saya bisa meningkat kepada kepercayaan besar. Saya tidak mau semena-mena untuk mengeksploitir kesenangan saya agar lihat semua orang dan kemudian agar diakui oleh semua orang. Walaupun itu bisa, itu betul-betul tidak senonoh dan betul-betul menghina Tuhan kalau orang itu pelayan. Nah, penting sekali Anda harus adil, bukan hanya kepada orang, diri Anda sendiri. Lihat dalam keluarga Anda, apa perlakuan Anda kepada suami atau istri Anda atau anak Anda, atau kepada ibu atau bapak Anda sudah benar atau tidak? Kalau tidak benar, ya copot saja pendeta Anda. Copot saja gembala, itu berarti bukan dari Tuhan. Dan itu betul-betul berbahaya sekali. Karena apa? Dengan timbangan yang berat engkau mengukur diri, maka engkau akan ditimbang lebih berat lagi. Penonton sekalian, dia berbicara apa adanya, suka terus terang. Itu salah satu indikasi. Saya bilang orang, dia tanya bagaimana saya ini bahasa roh begini. Saya bilang, coba Anda berbahasa roh saya dengar. Kemudian saya jawab dia, maaf saya mau bicara apa adanya. Bahasa roh Anda itu tidak dari Tuhan. Telah banyak saya dapati itu. Aneh sekali orang beranggapan dia berhubungan, padahal dia punya banyak masalah. Pribadinya temperamental. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Tuhan yang mana? Dan jika engkau mendapatkan penglihatan katamu atau engkau mendengar sesuatu, itu Tuhan yang mana? Tuhan kita itu kudus. Tuhan itu kudus. Dia ada di gunung kudusnya, tidak sembarangan orang. Anda harus tempuh prasyarat ini. Syarat-syarat ini harus ditempuh dan tidak bisa dibolak-balik. Masalahnya, kita juga keliru dalam mengapresiasi atau menginterpretasi kekristenan kita. Kekristenan kita itu ada kalanya memang kita keliru. Kita lihat orang dari gelarnya. Kita lihat orang dari tampilannya. Kita lihat kulitnya. Kita tidak lihat isinya. Akibatnya, kekristenan kita ini lebih banyak di atas itu sebenarnya orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maaf, kalau saya bicara seperti ini, saya ingin agar dengan firman ini kita introspeksi lagi. Apakah betul kekristenan kita itu salah? Di ayat 3, coba dibaca lagi ayat yang 3, Billy. Ya, Mazmur 15 ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, itu jelas sekali. Ini kan intinya orang itu cari untung. Semua dianggap orang yang salah. Dia anggap orang itu salah. Ini masalahnya. Berabe sekali. Jadi kalau orang itu sudah tidak dalam Tuhan, walaupun dia apa itu namanya, doktor teologi atau penatua 70 kali pun sekalipun, kalau ada yang begitu, kalau dia itu tidak benar dalam cara hidup, suka menimpakan kesalahan kepada orang. Saya sering mengalami itu. Korban dikambing hitamkan. Padahal saya tidak pernah melakukan apapun juga. Dan kalau saya bicara, yang bersangkutan putar-putar, seolah-olah saya putar lidah. Tidak. Nah, ini masalahnya. Kalau Anda tidak berubah dari cara hidup itu menyusahkan orang lain. Saya lihat teman saya, dia telah dirugikan. Saya cepat-cepat bilang, itu berapa ruginya? Bukan saya yang ambil itu barang. Berapa? Saya hitung, 2 juta rupiah, kurang lebih. Saya ganti. Awal minggu ini saya ganti kerugian itu. Kenapa? Karena kan salah satu masalah kerugian itu disebabkan karena saya panggil orang yang salah. Dan telah menimbulkan kerugian. Jadi saya harus ganti dong. Kalau saya tidak ganti, walaupun itu memang rugi. Uang 2 juta bukan uang sedikit itu. Itu lumayan. Tapi memang salah satu indikasi orang yang berkenan kepada Allah itu, dia memang pegang teguh janjinya. Dan dia pegang teguh sumpahnya. Kalau dia bersumpah. Sehingga walaupun dia rugi, dia tetap melakukan hal itu. Saya sering melakukan itu.
Karena saya pikir kalau saya tidak lakukan ini, saya jadi tidak benar. Kenapa? Hati nurani saya telah menuduh. Nah, kalau Anda itu sudah tidak benar, kemudian hati nurani Anda itu tidak menuduh, berarti apa? Hati nurani Anda telah mati. Dengar baik-baik. Kalau Anda itu salah, orang-orang bilang salah mana? Salah, salah, salah. 10 orang bilang salah, tentu Anda harus cari orang yang objektif. Jangan orang subjektif terhadap Anda. Kalau orang subjektif kan dia bisa memuji. Dia bisa melakukan penilaian yang buruk. Artinya apa? Karena dia memuji kan. Tapi kalau orang objektif, dia bicara apa adanya. Dan itu salah satu ciri orang yang dikenal Allah. Nah, tolong dibaca lagi ayat 4. Ya, Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, itu yang berpegang itu kepada janjinya, walaupun sebenarnya dia rugi. Dia rugi. Saya seperti itu. Walaupun saya belum saya Kristen dari lahir Kristen, keluarga Kristen, tapi kekristenan yang benar itu mulai setelah saya masuk ke S2 itu, baru mulai dari situ. Sebelumnya keadaan itu tidak baik. Dalam keadaan yang tidak baik itu, cara berpikir saya masih ada setitik-titik terang. Maksudnya begini, satu ketika kami mahasiswa S1, waktu itu S1 di Fakultas Hukum Unsur. Kemudian ada yang namanya itu kuliah kerja nyata. Ada sebuah acara yang saya pikir harus dibikin untuk mendapat nilai maksimal. Hasil ujian kami agar maksimal. Kalau boleh semuanya A. Saya kasih masuk acara itu. Kemudian karena mereka ragu, apa yang saya bilang? Oke, baiklah, ini penting sekali agar kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Kalau Anda curiga dan berpikir ini mungkin akan rugi, baiklah, kerugiannya saya tanggung. Ya, mereka semua senang bikin acara itu, dan kemudian apa? Semua kami lulus A. Saya yang sering saja karena banyak sekali urusan organisasi, pegang ini pegang itu, ketua ini ketua itu, jadi banyak waktu saya itu kurang hadir sih. Tapi karena apa yang dibuat itu memang menyenangkan dan memang itu sangat membantu, pola pikir orang-orang di kampung itu terbantu. Mereka pikir, oh ya betul, bagus ini. Maka akibatnya pembimbing itu berpikir bahwa tidak ada jalan lain selain orang-orang ini harus diluluskan dengan nilai A. Harus diluluskan nilai A. Dan karena di situ memang ada kerugian tidak banyak waktu itu. Mungkin cuma sekitar 850.000 waktu itu. Saya punya beasiswa itu per bulan saya ingat 50.000 rupiah. 50.000 rupiah waktu itu. Tahun 92 itu nilainya itu besar, banyak. Itu besar. Waktu itu saya ingat harga seekor babi itu hidup 100, kalau tidak salah 100.000 rupiah. Orang di sini bilang 1 ton. Saya bayar sama teman-teman saya untuk nilai A yang saya perjuangkan agar semua kami dapat nilai itu. Dan itu berhasil. Tambah saya kerugian membayar itu. Kebiasaan untuk benar dan bertanggung jawab itu sangat penting. Jangan pikir apa yang Anda dapat. Jangan pikir ikut Tuhan Anda berpikir seolah matematika ekonomi. Jangan. Anda gagal. Anda nanti tidak berkenan. Jalan saja, maju terus. Jangan pikir dan tanya-tanya, saya untung rugi ya, saya untung. Jangan. Ikut Tuhan, kasih hidup Anda, totalitas di hidup Anda. Penting sekali itu. Beri dan ikuti, jangan sanksi dan jangan tanya-tanya. Maju saja terus. Ya, karena memang kalau orang yang berhasil dalam ikut Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang bertahan di gunung kudusnya. Artinya apa? Ada sebuah hubungan komunikasi yang sangat baik. Bahkan Anda hanya duduk, roh itu berbicara. Saya sering mengalami itu. Hari ini, Roh Kudus bilang, ada orang ini, seorang perempuan, dia ada terikat ini, dia akan datang hari ini. Ya, saya sambil lalu kan dengar, saya tidak pikirkan lagi, tiba-tiba
perempuan itu mencari saya. Dan saya doakan dia. Saya ingat, oh iya, Roh Kudus bilang tadi pagi ini orang ini akan datang. Jadi, sebuah tingkatan yang baik benar Tuhan harus datang. Jangan Anda beraksi sebagai pelayan di gereja, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Anda dipilih karena status sosial Anda. Mungkin lu punya 2 mobil, 3 mobil, mungkin punya 4 mobil, punya usaha yang berhasil. Itu bukan ukuran. Sebenarnya, kita telah menyimpang. Dari kekristenan mula-mula, kita cari itu pemimpin-pemimpin sesuai dengan status sosial mereka. Yang kita harapkan dapat membantu acara kita. Tapi sebenarnya, orang-orang ini justru tidak berkenan kepada Allah. Ini penting sekali. Maaf saya bicara apa adanya. Maaf saya bicara apa adanya. Kalau Anda mungkin tersinggung, baguslah. Kalau Anda itu yang penatua atau apa itu tersinggung, baguslah. Kalau Anda juga pendeta dengan ini, Anda tersinggung, bagus juga lah. Jadi, syarat-syarat ayat yang kelima boleh dibaca? Ayat 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, itu sudah saya bawa yang pertama itu, tidak makan riba. Banyak orang dengan alasan apa itu mau buka koperasi, bunganya 20%. Stop itu. Kalau Anda yang mendengar ini seperti itu, stop. Stop. Kalau tidak, Anda ke neraka. Maafkan saya. Saya mau bicara apa adanya. Kalau tidak, Anda ke neraka. Ini tidak ada pendeta di gereja Anda yang dapat menjamin keselamatan Anda. Tidak ada gereja organisasi yang dapat menjamin keselamatan Anda. Periksa hati Anda. Apakah masih ada hati nurani? Apakah sudah mati karena Anda semakin hari semakin menyimpang dari kebenaran? Ya, orang kalau sudah semakin hari semakin menyimpang, dia tidak ada lagi hati nurani. Apa? Mati, terbunuh. Roh Tuhan dalam batin itu jadi tidak ada. Seperti siapa? Orang Farisi dan Saduki. Mereka sudah lihat tanda-tanda yang heran dilakukan Tuhan, tapi mereka masih baku hantam untuk mencelakai Tuhan. Ini masalahnya. Kenapa? Karena tidak ada hati nurani lagi, mati. Sebab itu Tuhan bilang, mereka seperti kubur yang dilabur putih sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Hati-hati dengan kerohanian kita. Hati-hati dengan kerohanian kita. Nah, saya kira itu masalah makan riba itu, dan memang cara hidup itu harus benar. Hal-hal yang penting, jadi mengalir saja. Saya sudah katakan, jangan ada motivasi dalam mengikuti Tuhan. Kalau Anda punya motivasi, ini berbahaya sekali. Ada orang berpikir dia mau jadi kaya, dia berhasil, jangan. Saya ingin jadi seperti apa kata Tuhan kepada saya, bukan apa maunya saya. Saya tidak perlu popularitas. Saya tidak perlu pujian. Yang saya perlukan adalah setiap saat evaluasi Tuhan, roh Tuhan kepada saya, bagaimana saya benahi. Artinya saya berbicara kepada, bukan berarti saya tidak dikritik oleh roh Tuhan. Dia kritik. Dia kasih lihat dan dia bicara, kamu begini. Iya, betul, salah, ini salah. Ini salah. Nah, penonton sekalian, bukan hanya Anda, saya, kita semua. Penting sekali untuk berkenan kepada Tuhan agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan kita tahu bagaimana sebenarnya kita. Saya sudah mendapatkan dari hubungan dengan Tuhan bahwa saya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya ini betul-betul sampah yang tidak berguna. Kalau dia jadi berguna, karena pemulungnya adalah Tuhan. Dia bikin sampah jadi mulia. Dia bikin yang hina jadi mulia. Dan dia bikin yang tidak berguna jadi emas permata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefranta Kumansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat pelayanan telepon via WhatsApp. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton, tolong jika mau berdoa langsung, tolong langsung menghubungi di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi 0812 8855 9499. Bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, boleh langsung menghubungi di nomor
telepon WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, dan dari Ibu Elizabeth Innamsur. Shalom Pak Pendeta. Ya, salam juga Bu. Tuhan memberkati Ibu. Dan dari Bapak Alex dari Malaysia. Shalom, selamat petang Bapak Pendeta. Ya, selamat petang juga. Tuhan memberkati Bro Alex. Ya, dan dari Bapak Tautela. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan kesehatan hamba beserta keluarga hamba supaya dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Tau. Saya akan doakan sebentar. Anda juga sambil ikuti ini, pegang saja dengan tangan kan bagian yang, kalau yang sakit yang mana, pegang dengan tangan kan saat ini. Kuasa sementara bekerja, kuasa Tuhan sementara bekerja. Walaupun kita bicara-bicara begini, tapi kuasa Tuhan bekerja. Silakan Anda pegang saja dan sambil ikuti acara ini selanjutnya. Kalau boleh hubungi saja langsung, telepon saja di WhatsApp, Bro Tau. Ya, dan dari Ibu Feibe. Ibu Feibe Kapanto. Shalom Pak Pendeta Lefran, selamat berhari Minggu. Minta topangan doa untuk kesehatan saya sekarang terganggu dan minta topangan doa untuk keluarga saya. Oh ya, oke. Ya Ibu Feibe, nanti saya doakan sekaligus saya doakan Anda untuk keluarga Anda, suami dan juga anak-anak Anda. Ya, karena saya doakan itu. Sebentar nanti setelah selesai ini saya hubungi Anda, Bu. Ya, dan sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, Bapak Ibu saudara penonton boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bapak Ibu saudara penonton boleh langsung menelepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton, kami masih memberikan waktu 15 menit lagi dari sekarang untuk langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki bagi Bapak yang telah menelepon tadi atau Ibu boleh menelepon ulang. Ya, bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, ginjal, kanker prostat, sakit di tulang, jantung, baik itu jantung koroner atau segala jenis penyakit yang ada di jantung, dan juga sakit yang ada di jantung baik dia itu tulang keropos atau tulang patah atau segala jenis penyakit yang ada di tulang, masalah pencernaan baik dia itu asam lambung, mah atau segala jenis-jenis gangguan di lambung, boleh Bapak Ibu saudara penonton boleh langsung masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan dan ada lagi doa pengikatan dan pengusiran roh jahat. Bagi Bapak Ibu saudara penonton yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, boleh langsung membuka YouTube dari channel Bapak Pendeta Lefran Takumansang dan boleh mengikutinya.
masuk dari layar telepon. Shalom. Dengan ibu, ya halo, dengan ibu atau bapak, dengan ibu siapa, dari mana? Dengan bapak ini. Oh iya. Tautela. Oh bapak Tautela. Iya. Ya, Bruto, apa yang mau didoakan? Mohon Pak Pendeta mendoakan kesehatan atau buat Anto. Apa? Oh ya, oke. Kalau ada yang sakit, pegang dengan tangan kanan. Anda juga yang sakit, yang tidak melewati, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan. Jamah kekasih-kekasih-Mu yang memegang bagian yang sakit di tubuh mereka. Rasa sakit, rasa nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang kena virus, disadari maupun tidak, aku perintahkan virus keluar dalam nama Yesus. Ayanahimi asadaya, engkau jama dan sembuhkan. Penyakit keluar, rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Bruto, bagaimana? Ya Pak Pendeta. Gimana? Kasih. Ya? Sudah mendoakan untuk kesehatan hamba dengan keluarga. Oke. Tuhan memberkati Bruto sekeluarga. Dan kami masih memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara penonton 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, baik yang disebabkan oleh roh jahat, boleh langsung menelepon di nomor 0812 8855 9499. Ya, dan dari Bapak Melki Pangkei. Shalom Pak Pendeta, mohon didoakan kesehatan saya dan keluarga. Makasih Pak Pendeta. God bless you. Ya. Anda boleh masuk. Bro Melki, Anda boleh masuk langsung saja di WhatsApp, telepon saja langsung. Saya akan layani langsung. Anda boleh masuk langsung. Saat ini akan saya doakan. Bro Melki akan saya doakan. Terima kasih. Ya, dan dari Ibu Mika Poli. Selamat sore Pak, tolong bantu dalam doa anak saya biar dia jangan pergi, jangan ke Jakarta. Ya, Ibu Mika, saya akan berdoa meminta Tuhan untuk mengikat hatinya di rumah. Tapi saya mau kasih tahu juga, kepada setiap kita ada yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu yang bagaimana? Kita tidak seperti robot. Adam dan Hawa, waktu Hawa mulai berdialog dengan ular dan kemudian mulai makan buah itu, bukankah Tuhan Allah Maha Kuasa? Tuhan Allah tahu. Ada pertanyaan, kenapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa membiarkan Hawa makan buah itu? Bukankah buah itu dilarang? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Dia boleh melarang itu dengan cara apa? Sekali hardikanya kan semua itu selesai. Tapi kenapa dia biarkan? Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Dia tidak bisa membuat seperti robot. Orang boleh bergerak. Bahkan orang itu dapat melawan kehendak Tuhan dengan sengaja. Dan dengan berani bisa melawan kehendak Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikannya. Dia bisa. Tetapi dia biarkan, kenapa? Ada kehendak bebas dalam diri kita. Di waktu yang lain kita akan bicara tentang ini. Tetapi coba Ibu Mika angkat tangan kanan, atau kalau ada foto dari Shelly, pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu Mika dan tolong ia untuk anaknya
agar Engkau Tuhan menolong dan menawan hati anak ini agar tidak berangkat dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya yahibilahi masadaya. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kami masih memberikan waktu 5 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Sekali lagi di 0812 88559499 dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang. Ya, masuk dari telepon. Ya, shalom. Selamat sore, Pak. Sore. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Inetria Manik, tapi suami saya yang sakit stroke. Saya video call aja ya. Ibu. Stroke apa, Bu? Stroke apa? Ya. Stroke apa bapaknya? Stroke kanan, stroke kiri? Saya video call apa langsung mau bicara sama suami saya? Langsung saja. Langsung saja, Ibu. Ibu, yang suami Ibu stroke apa, Bu? Stroke pecah pembuluh darah otak sebelah kiri. Oke, pegang bagian itu dengan tangan kanan. 1 tahun nggak bisa jalan. Pegang otak kiri dengan tangan kanan. Ibu pegang. Ibu boleh pegang otak kiri dengan tangan kanan? Oh, tangan kanan. Ya, otak kirinya suami Ibu. Terus? Sudah? Udah, Pak. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini, kerusakan di saraf otak kiri, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan kerusakan di saraf otak kiri, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, alirkan kuasamu dari kepala hingga tangan dan kaki. Kakinya yang bermasalah ringan dan juga otaknya yang bermasalah ringan, tangannya yang bermasalah. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya ringan, tangannya ringan, dan otak kiri normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana, Bu? Hernia juga. Gimana? Ibu, boleh tolong dicek, Bu? Hernia. Yang hernia siapa? Bapaknya? Hernia juga, Pak. Hernia juga, Pak. Apa? Ya. Ya, pegang saja dengan tangan kanan. Udah, Pak. Otak kiri tetap dipegang dengan tangan kanan. Ibu pegang dengan tangan kanan otak kirinya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Engkau jamah kekasihmu dan sembuhkan ia. Kerusakan di otak kiri, di saraf otak kiri, normal kembali dalam nama Yesus. Tangan dan kaki dapat digerakkan, dan ia boleh berjalan normal kembali. Demikian sembuhkan ia dari hernia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hernia keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hernia keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Usus turun normal. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Normal. Hernia keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Stroke keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek. Amin. Puji Tuhan. Ya, Ibu boleh tolong dicek. Apanya, Pak? Iya, sama stroke-nya. Boleh. Stroke-nya dicek. Boleh. Dicek maksudnya dia. Boleh. Dia mana? Tangannya yang suka kaku. Kakinya bagaimana? Ya. Kakinya bagaimana? Kakinya juga. Iya. Kaki kiri.
Dan kanan juga, kanan 4 tahun yang lalu tabrakan. Nah, Ibu, begini saja. bergeser. Jadi, Sebentar selesai ini, Ibu hubungi saya. ya, Selesai ini Ibu hubungi saya di WhatsApp. kenapa Pak? Ya. Kurang jelas. Bil. Kenapa Pak? Sambung mana? Ya, Ibu, Bapak boleh sebentar, boleh langsung hubungi. Sebentar selesai live. Selesai siaran langsung ini boleh langsung menghubungi Bapak Pendeta di Nomor via ini. WhatsApp. Oh, iya. Iya, Bu. Ini nanti saya WhatsApp gitu. Iya, oke. Ya. Dan kita telah tiba di penghujung acara. Dan sebentar jangan lupa ada siaran langsung di YouTube channel dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang. Di situ ada siaran langsung sebentar. Bapak Ibu Saudara penonton boleh langsung mengikuti sebentar siaran langsung atau live streaming yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan jam setengah 7 waktu Indonesia Tengah. Oh, 5:30 malam di sini, 5:30 di Jawa, Sumatera, Bali, dan 7:30 di wilayah timur, Papua, Ambon dan sekitarnya. Nah, saya akan mendoakan Anda pegang bagian yang sakit, tolong Anda imani. Saya berdoa Anda imani kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Jangan sama sekali arahkan hati kepada saya. Penyembuhnya Tuhan Yesus. Saya hanya berdoa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Arahkan hati kepada Tuhan dan harapkan kuasa Tuhan saat ini turun dan menjamah Anda. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu ini, sembuhkan dari penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar, penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau berkati kekasih-kekasih-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menutup pelayanan ini. Haleluya. Amin.